Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif akan mempresentasikan mengenai sampling dan besar sampel pada penelitian cross-sectional. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Vira Triasya, Selinandia, Alia Afani, Utfi Aulia Fitriani, Nya Yuhanun, Indah Listari Salsabila, Utia Alfa Hikmah, dan Briliania Alia Nofrado. Pengertian cross-sectional. Cross-sectional adalah suatu bentuk studi observasional yang bertujuan untuk mencari atau mempelajari hubungan antara variabel bebas atau faktor resiko dengan variabel tergantung atau efek dengan cara pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach. Penelitian cross-sectional digunakan jika yang pertama, ingin diketahui prevalensi penyakit maupun faktor resiko yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, angka kejadian penyakit yang diteliti tinggi. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Alasan penggunaan sampel dalam penelitian. Yang pertama, ukuran populasi terlalu besar. Saat kita ingin meneliti sesuatu di wilayah yang cukup besar, maka penggunaan sampel menjadi salah satu alternatif yang akan memudahkan kita dalam meneliti wilayah tersebut. Yang kedua, efisiensi biaya. Dalam prosesnya, bisa jadi penggunaan populasi akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Sebagai contoh, anggaplah kita ingin mendapatkan indikator kependudukan terbaru untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Bila menggunakan populasi, Anda bisa membayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjangkau seluruh penduduk di sebuah negara tersebut. Berapa puluh juta kuesioner yang harus digunakan bila untuk mendapatkan data seluruh penduduk, maka itu akan memakan banyak biaya. Yang ketiga adalah penelitian yang tidak mungkin menggunakan populasi. Penelitian yang sangat besar tidak mungkin menggunakan populasi karena penelitian tersebut tidak akan selesai karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya adalah kita ingin meneliti orang yang melintasi suatu jalan atau tempat tertentu. Populasi jenis ini tidak ada batasnya. Jumlah orang yang telah melewati suatu tempat tertentu pada waktu yang lalu adalah informasi historis dan dapat dihitung, tetapi jelaslah bahwa populasi orang yang melewati titik ini akan terus berkelanjutan tanpa batas sampai masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah efisiensi waktu. Nah, anggaplah kita memiliki dana yang cukup untuk melakukan penelitian dengan objek populasi. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan hingga penyajian data tersebut? Penelitian menggunakan sampel memungkinkan penyajian data dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada populasi. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya yang lebih efisien. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah hal-hal pendukung lain seperti peralatan teknologi informasi pengolah data. Untuk mengolah data populasi dengan jumlah jutaan, tentunya membutuhkan perangkat penyimpanan data dan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Hal ini akan jauh berbeda bila pendataan dilakukan dalam bentuk sampel. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel dari populasi. Teknik sampling yaitu ada dua. Yang pertama, sampling acak, yang artinya setiap anggota dari populasi peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Lalu yang kedua yaitu sampling tidak acak, merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak di mana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel. Sampling acak terdiri dari yang pertama yaitu pengambilan acak sederhana, merupakan sistem pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan undian atau tabel angka random.
Yang kedua yaitu pengambilan acak sistematis, merupakan sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Lalu, pengambilan acak berdasarkan area, merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi berdasarkan areanya. Selanjutnya yaitu sampling tidak acak yang terdiri dari pengambilan sesaat, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan tiba-tiba, berdasarkan siapa yang ditemui oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan sesaat ini adalah kepraktisan dalam pemilihan anggota sampel. Kekurangannya adalah belum tentu responden memiliki karakteristik yang dicari oleh peneliti. Lalu selanjutnya yaitu pengambilan menurut jumlah, merupakan pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut jumlah ini adalah praktis karena jumlah sudah ditentukan dari awal. Sedangkan kekurangannya adalah bias yang belum tentu mewakili seluruh anggota populasi. Pengambilan menurut tujuan atau purposive sampling merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut tujuan ini adalah tujuan dari peneliti dapat terpenuhi. Sedangkan kekurangannya adalah belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Pengambilan beruntun atau snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sistem jaringan responden. Mulai dari mewawancarai satu responden, kemudian responden tersebut akan menunjukkan responden lain dan responden lain tersebut akan menunjukkan responden berikutnya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan terpenuhinya jumlah anggota sampel yang diinginkan oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan beruntun ini adalah bisa mendapatkan responden yang kredibel di bidangnya. Sedangkan kekurangannya adalah memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Sampel pada penelitian cross-seksional. Dalam penelitian, kriteria sampel termasuk kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, di mana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut dapat digunakan. Kriteria inklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria di mana subjek tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian, yang penyebabnya antara lain adanya hambatan etik, menolak menjadi responden, keadaan yang tidak mendukung untuk dilakukan penelitian, dan terdapat kondisi atau penyakit yang mengganggu pengukuran maupun interpretasi hasil penelitian. Besar populasi kurang dari 10.000, penentuan jumlah sampelnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Menentukan besar sampel penelitian pada penelitian cross-seksional. Jika besar populasi atau N diketahui, maka dicari dengan menggunakan rumus N sama dengan Z1 min alfa per 2 kuadrat dikali P dalam kurung 1 kurang P dikali N per D kuadrat dalam kurung N kurang 1 ditambah Z1 min alfa per 2 kuadrat P dalam kurung 1 dikurang P. Dengan jumlah populasi atau N yang diketahui, maka peneliti bisa melakukan pengambilan sampel secara acak. Namun, jika besar populasi atau N tidak diketahui, maka besar sampel dihitung dengan rumus N sama dengan Z kuadrat alfa PQ per D kuadrat sama dengan Z kuadrat P dalam kurung 1 kurang P per D kuadrat. Keterangannya, N sama dengan jumlah sampel minimal yang diperlukan, Z sama dengan skor Z berdasarkan nilai alfa yang diinginkan. Alfa sama dengan derajat kepercayaan, D sama dengan toleransi kesalahan, P sama dengan proporsi kasus yang diteliti dalam populasi. Jika P tidak diketahui, maka digunakan P terbesar. P terbesar yaitu P sama dengan 0,5. 1 dikurang P sama dengan Q, yaitu proporsi untuk terjadinya suatu kejadian. Jika penelitian ini menggunakan P terbesar, maka Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 sama dengan 0,5. Batas toleransi kesalahan dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi.
Misalnya penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Pada peneliti ini, ditentukan bahwa batas toleransi kesalahan adalah 5% atau sama dengan 0,05. Contohnya, pada judul kasus, faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi suntik di BPM Malia Palembang tahun 2017. Pada penelitian ini, populasi dalam penelitian ini adalah semua akseptor KB yang ada di dalam BPM Malia pada bulan Januari hingga September tahun 2017 yang berjumlah 219 akseptor. Selanjutnya, cara menentukan besar sampel menggunakan rumus sampel cross-seksional dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Pada bagian variabel penelitian terbagi atas dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi seperti umur, paritas, dan pendidikan. Sementara variabel dependen yaitu pemilihan kontrasepsi suntik. Diketahui tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan alfa 5%, toleransi kesalahan sebesar 0,05, proporsi kasus sebesar 0,5, dan jumlah populasi sebesar 219. Lalu kita akan mencari jumlah sampel minimal yang diperlukan dengan menggunakan rumus perhitungan sampel seperti berikut, dan didapatkan hasil N sebesar 141,74, lalu dibulatkan ke atas menjadi 142. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus di atas, didapatkan hasil besar sampel minimal yang diperlukan adalah 141,74 dengan pembulatan ke atas. Dengan demikian, diperlukan 142 jumlah sampel minimal agar dicapai tingkat kepercayaan sebesar 95%. Baik, selanjutnya adalah cara menggunakan software sample size. Nah, pertama-tama buka software sample size. Untuk perhitungan sampel pada penelitian cross-seksional, kita gunakan yang nomor 8, yaitu sample survey, atau lebih tepatnya 8.1 yaitu simple random sampling. Kemudian, kita klik atas yaitu estimate. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, contohnya kami ambil dari jurnal yang berjudul Hubungan Pengetahuan, Sikap tentang Sadari dalam Mendeteksi Dini Kanker Payudara pada Remaja. Untuk nilai P atau proporsi kasus yang diteliti, dalam kasus ini nilai P tidak diketahui. Maka kami asumsikan P yang digunakan adalah nilai P terbesar atau 0,5. Selanjutnya, untuk nilai D atau toleransi kesalahan, karena nilai kepercayaan yang kami gunakan adalah 95%, maka toleransi kesalahannya adalah 100% dikurang 95% sama dengan 5%, atau 5 dibagi 100 yaitu 0,05. Nah, di sini presisi relatifnya didapat nilai 0,1. Untuk nilai N atau tingkat populasi diketahui dalam jurnal penelitian bahwa populasinya sebanyak 588 siswa. Maka didapat besar sampel penelitian cross-seksional tersebut adalah 233 orang. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.